warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyukurillah ala ni'matillah la khawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada sore hari ini saya bisa bertemu di dalam kegiatan Pondok Ramadan secara online, yakni pertemuan yang terakhir. Semoga di dalam pertemuan yang terakhir ini menebat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pula kita diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara pemirsa pendengar dan para siswa-siswi SMA Wali Songo yang berbahagia, pada sore hari ini saya akan menerangkan season yang pertama tentang iktikaf. Iktikaf adalah khabsun nasi an tasrifatil al-adiyah, khabsun nasi anit tasarrufatil adiyati. Iktikaf artinya al-habsu, memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa. Itu namanya iktikaf. Memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengeker diri, tidak kemana dan tidak kemana. Diam, banyak rasa hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iktikaf. Yang bergerak hanyalah hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Pertama antaranya suara lisan dan hati. Setelah itu semakin lama iktikaf itu dirasa di hati panjenengan semuanya. Itu cara iktikaf. Ada yang mengatakan lagi al-lubsu fil masjid ala sifatin mahsusatin jinniyah. Berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu ala sifatin mahsusah. Berdiam di dalam masjid ala sifatin mahsusah, dengan tata cara yang tertentu yang disertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dalam masjid serta disertai dengan niat yang baik. Itu al-lubsu fil masjid ala sifatin mahsusatin bin niyah. Sedangkan hukum iktikaf ada dua. Yang pertama adalah sunnah. Ulama hujjat bahwa Rasulullah SAW memang tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk melakukannya. Pada saat itu beliau beriktikaf, memang ada sebagian sahabat yang ikut beriktikaf, ada yang tidak. Makanya iktikaf itu adalah dihukumi daripada sunnah. Kedua, ada iktikaf yang bernuansa wajib. Iktikaf yang wajib ini adalah iktikaf yang nuansanya yaitu rasa nadar. Suatu contoh, siapa yang bernadar melakukan sesuatu, maka iktikafnya harus dilaksanakan. Hukum iktikaf wajib apabila seorang bernadar untuk melakukan iktikaf. Misalnya apabila permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan melakukan. Itu termasuk iktikaf yang wajib. Apabila doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan melakukan iktikaf di dalam masjid sekian waktu. Akhirnya doanya dikabulkan, orang tersebut harus iktikaf. Namanya iktikaf wajib, karena dia mempunyai
pikiran bahwa apabila doa saya diterima oleh Allah, maka saya akan bernadar, maka saya beriktikaf di dalam masjid selama sekian jam. Orang yang berbicara demikian, orang yang berkata demikian, maka harus dilaksanakan iktikaf wajib di dalam masjid atau lainnya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada dalilnya. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia. Ini dalilnya dalam hadis Bukhari. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun-rukun iktikaf, satu adalah orang yang beriktikaf. Rukun iktikaf nomor satu, orang yang beriktikaf atau mu'takif. Dan syarat-syarat daripada iktikaf, satu berakal. Minimal dia mumazis, minimal dia sudah mengerti barang itu halal dan haram. Itu syarat. Yang kedua rukun. Kemudian rukun iktikaf yang kedua adalah niat beriktikaf. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu cara beriktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatisun aku beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pemirsa pendengar, yang ketiga tempat iktikaf. Wa antum aqifuna fil masajid. Tempat iktikaf itu tidak hanya satu saja. Kalau di dalam contoh di sini wa antum aqifuna fil masajid, dan kamu dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Kalau contoh di sini, kamu iktikaf di dalam masjid. Namun iktikaf boleh di tempat-tempat yang lain. Boleh di rumah. Caranya di rumah bagaimana? Niatnya nawaitul iktikafa fi hadhil baiti lillahi ta'ala. Boleh. Di mushola boleh. Nawaitul iktikafa fi hadzal mushola lillahi ta'ala, atau sunnatan lillahi, boleh. Tidak harus di dalam masjid. Apabila masjidnya jauh bagaimana? Orang-orang hidup di tengah belantara jauh dari masjid, maka tidak harus iktikaf di masjid. Di tempat-tempat yang baik, yang suci, menurut pandangan syariat Islam, itu diperbolehkan beriktikaf. Kemudian rukunnya menetap di dalam masjid. Minimal durasinya tidak ditentukan. Paling tidak iktikaf itu dengan kalimat subhanallah. Kalau bisa 3 kali subhanallah, subhanallah, itu minat. Niatisun aku iktikaf karena Allah. Atine nyambung karo astagfirullah, astagfirullah, tapi nyambung. Yang bicara adalah hati dan rasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah iktikaf. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang membatalkan iktikaf. Misalnya ada orang iktikaf. Kemudian sudah di dalam masjid masuk sholat beriktikaf, niat. Kemudian keluar, apakah boleh? Niat lagi dah. Niat lagi beriktikaf lagi. Boleh. Karena ada udzur syar'i, mau mungkin keluar ke jeding, mau seni, mau pipis, itu boleh. Kemudian masuk beriktikaf. Yang berikutnya iktikaf adalah murtad. Ini tidak diperbolehkan. Orang mampu, orang khed, dan seterusnya. Namun orang iktikaf boleh makan dan minum. Sekedar di dalamnya membawa air kecil, aqua kecil, di sampingnya setelah iktikaf merasa ngelak, boleh diminum. Itu boleh. Itu boleh di dalam seperti itu. Tidur boleh.
berbicara dengan baik, jangan yang jorok-jorok. Boleh. Kemudian sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik daripada dia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhir falyakul khairan, sedikitlah bicara atau diam. Maka dalam masjid sedikit bicara boleh yang bermanfaat atau diam meneng. Itu Bu. Di dalam masjid boleh memakai perhiasan atau parfum, diperbolehkan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sing penting hadis ini dijadikan standar yang baik. Hai anak Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang indah. Khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang indah. Inda kulli masjidin, di setiap masjid. Wa kulu, dan makanlah kamu dan minumlah kamu. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menjagai orang-orang yang berlebihan. Orang yang berlebihan itu adalah perbuatan daripada setan, dan setan itu adalah musuh kita bersama. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, selanjutnya adalah hikmah i'tikaf. Orang itu kalau beriktikaf selalu bisa mengevaluasi diri, bisa selalu mengintrospeksi dirinya, bukan orang lain. Merenungkan diri hidup dengan khusyuk dengan baik, khusyuk beribadah, itu hikmahnya. Membangun spiritual antara Allah dengan manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau orang sudah terbiasa i'tikaf, itu baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Kemudian orang beriktikaf hikmahnya adalah menjauhkan hal-hal yang tidak baik, apalagi dengan hubungan dunia harus dijauhi. Itu hikmah-hikmah daripada i'tikaf. Saudara pendengar dan siswa-siswi di SMA di Songpon. Kemudian berikutnya ada zakat fitrah. Zakat artinya pembersih. Zakat fitrah adalah pembersih. Fitrah itu artinya bersih, membersihkan diri. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi umat Islam. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadan. Zakat fitrah ini harus dikeluarkan di bulan Ramadan mulai tanggal 1 takjilul zakat fitri sampai pada hari raya atau setelahnya. Sunnahnya zakat fitrah, yang pertama ini zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih daripada orang berpuasa. Zakat fitrah ini tuhratan lis-shaimin, membersihkan dari orang-orang yang berbuat puasa.
Apa yang diberi zakat? Minal lagwi, dari segala perbuatan sia-sia. Ketika manusia berpuasa Ramadan, kemudian dizakati fitrah, dibersihkan dengan fitrahnya, dibersihkan dari zakat fitrahnya, maka puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrofasi, dan kata-kata yang jelek difitrai di zakat fitrah, dibersihkan dari zakat fitrahnya, maka dosa-dosanya diampunilah Allah Subhanahu wa taala. Waktu matan lil masajid, sekaligus bahwa zakat fitrah ini adalah memberi makan kepada orang-orang miskin yang selama kekurangan dalam hidupnya. Kapan waktunya? Man adaha qabla sholat faya zakatun maqbulah. Ini hukumnya sunnah. Siapa orang yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, faya zakatun maqbulah, maka zakat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sunnah. Waman ataha ba'da sholat, siapa orang yang berzakat fitrah setelahnya sholat Idul Fitri, faya sodaqatun sodaqah, maka itu dikatakan sodaqah. Saudara-saudara pemirsa pendengar SMA Al-Islam, di dalam hadis ini perlu penerangan yang lebih panjang. Ini hadis ini pengertiannya pendek sekali. Harus anak-anakku belajar atau tanya, maka Anda nanti menanyakan melalui tulisan, WA dan seterusnya. Apa yang saya sampaikan ini harus bisa tanya tentang zakat, tentang puasa. Hadis ini pendek keterangan, menyimpulkan bahwa orang berzakat fitrah pada tanggal 1 sampai pada pagi menjalankan sholat Id itu hukumnya sunnah. Hukum sunnah. Setelah sholat Id boleh tidak? Boleh. Bukan dikatakan sedekah, tetap masih dikatakan zakat sampai pada sore. Namun ada persyaratannya. Satu adalah kalau zakat fitrahnya itu bila udrin, zakat fitrah itu tiada udzur syar'i, dia menyengaja zakat fitrah itu diundur-undur sampai setelah sholat hari raya fitri jam 10 misalnya, sengaja, haram hukumnya. Tapi kalau udzur syar'i, satu contoh, mau zakat fitrah kepada si A, dicari belum ketemu jam 10. Nah, itu nanti udzur syar'i, itu bukan haram tapi makruh. Satu contoh, mau zakat fitrah pada malam hari raya, uangnya hilang ternyata. Loh, besok paginya dapat uang atau rezeki, bisanya setelah sholat Idul Fitri, maka diperbolehkan. Cuma hukumnya makruh karena itu ada udzur syar'i. Itu bedanya, bukan dikatakan sedekah. Makanya hadis yang ada di dalam aman ada batas surat faya sedekah, ini versinya masih pendek, bukan yang belum luas. Saudara-saudaraku pendengar yang berbahagia, kalau kita menyangkut zakat fitrah, berapa jumlah kilonya, berapa jumlah? Satu, sekali lagi bayar zakat fitrah minimal 2,5, bisa 2,7, bisa 2,8, dan bisa 3 kilo. 3 kilo ini ada sempurna. Ini bisa. Kalau hendaknya, kalau anak-anak, karena uang sekarang tuh banyak, beras banyak, ya. Kalau zakat fitrah hendaknya sebaiknya 3 kilo. Kalau memang punya. Kalau tidak punya ya cukup 2,78. Kalau memang tidak punya sama sekali bagaimana? Kalau memang tidak punya sama sekali lain.
karena tidak punya. Allah juga memberikan pengampunan oleh orang yang tidak punya sama sekali untuk zakat fitrah. Kalau memang tidak ada sama sekali, karena standarnya sehari semakan untuk makan dan masih ada kurang, itu untuk makan besok itu harus mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua ada tentang zakat. Zakat ini jika kamu nanti jadi orang yang, kita semuanya jadi orang yang kaya, semoga kita jadi orang yang cukup, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jangan sampai orang itu eman mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat tijarah atau zakat zuruk. Jangan eman melakukan zakat, satu zakat zuruk, dua zakat tijarah, kemudian zakat mal dan seterusnya, atau tijarah atau mal. Jangan eman. Mengapa eman? Karena itu sanksinya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita pada zaman dahulu. Karena fi zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rajulun kasirun mal. Pada zaman Ibnu Abbas ada seorang laki-laki yang kaya raya. Suatu saat seorang laki-laki itu meninggal dan kuburannya itu suatu saat dibongkar oleh penduduk, oleh masyarakat. Setelah dibongkar kuburannya, ternyata wajadu fi sa'banan 'aziman. Setelah dibongkar, menemukan di dalam kubur itu ada ular yang besar. Kemudian disampaikan, masyarakat kemudian menyampaikan kepada Ibnu Abbas. Wakhbaru Ibnu Abbas bidzalik. Ibnu Abbas, kemarin tadi saya membongkar kuburan seorang yang kaya. Di situ ada ular besar. Kemudian Ibnu Abbas memberikan fatwa lagi. Hei Rek, coba yang lainnya dibongkar lagi, kuburan yang lainnya. Kemudian kuburan di sampingnya disuruh membongkar Ibnu Abbas. Ternyata ditemukan sebuah ular besar lagi. Kemudian memerintah lagi Ibnu Abbas kepada masyarakat untuk kuburan-kuburan yang lain, sampai 7 kuburan. Sampai 7 kuburan. Ternyata kuburan itu ada ularnya semua. Ternyata kuburan itu ada ularnya semua. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Kemudian Ibnu Abbas tanya, Fasalah mengkotakan ke Ibnu Abbas aluin ahline, keluargane yang meninggal tadi. Ibnu Abbas tanya kepada keluarganya, mengapa orang ini di dalam kuburannya ada ular? Jawab keluarganya, annau kana yang mau zakat. Orang ini tidak mau zakat. Orang ini tidak mau zakat. Jadi orang yang tidak mau zakat intinya, maka hidup di alam barzahnya, hidup di alam kuburnya bersama beserta ular-ular besar. Na'udzubillah min dari Allah. Semoga kalau kita jadikan orang yang kaya, sekali lagi jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Karena kalau tidak mengeluarkan zakat, maka di alam kuburnya hidup bersama ular yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia. Kemudian setelah iktikaf kita akan melihat tentang sedekah. Golongan yang berhak menerima zakat, 1 orang fakir, 2 orang miskin. Amil mu'allaf, riqab gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Orang fakir
karena tidak mempunyai pekerjaan yang menentu, inilah perlu dipikirkan untuk diberi zakat. Orang miskin yang punya pekerjaan namun masih kurang untuk makan juga diberi zakat. Yang ketiga, amil, panitia. Amil adalah orang yang mengambil tentang zakat itu di tengah-tengah masyarakat, itu juga diberi zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam karena imannya masih lemah walaupun kaya juga diberi zakat, tidak apa-apa. Rikob, golongan mukatab ini yang membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan, ia dapat membayar sejumlah tertentu, dia termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan diri. Budak yang belum merdeka akan dapat daripada zakat. Kemudian gharim. Gharim itu kalau sekarang itu sulit sekali. Gharim adalah orang yang menanggung hutang. Orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya karena telah jatuh. Ada orang kaya misalnya, hutangnya banyak, akhirnya habis untuk membayar. Pabriknya habis karena terbakar, hutang dia, uangnya mulutnya hutang. Itu juga gharim, itu boleh diberi zakat fitrah. Kemudian sabilillah. Sabilillah ini juga bisa diberi zakat fitrah. Sabilillah ini versinya banyak. Menurut Imam Khofal, menurut Imam Tahtazani, itu bermacam-macam. Ibnu Sabil, Sabilillah, kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk sekarang ini ya, di samping para musafir mengadakan perjalanan dianjurkan azab. Jadi Ibnu Sabil ini orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Lungo-lungo ternyata uangnya habis. Bepergian jauh, dalam perjalanan yang jauh uangnya habis, maka orang itu bisa menerima daripada zakat fitrah atau zakat. Sekali lagi, zakat fitrah itu hendaknya sunnahnya adalah sebelum daripada sholat Idul Adha, Idul Fitri sudah selesai. Kalau sesudahnya boleh, tapi makruh. Kalau sengaja tidak boleh, haram. Kemudian memperbanyak sedekah lebih-lebih di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan ini adalah ditingkatkan, ditikelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu wa qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradu wa qardan hasana, dan dia mau meminjami orang karena Allah Subhanahu wa taala, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niscaya orang yang demikian ini dilipat gandakan kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Walahum ajrun karim. Allah telah memberikan lipat ganda kebaikannya, ekonominya, bahkan walahum ajrun karim, Allah memberikan pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, sedekahlah kepada orang-orang yang perlu diberi dengan sebagiannya. Jangan sampai merasa iman dengan sedekah itu, sekali lagi ada karena Allah, bukan karena senang. Sedekah itu bukan karena senang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa, anak-anak sekalian, masih ada hari. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li bal yu'minu bi la'allam yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang Allah,
Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya anni tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku ini dekat sekali kepadamu. Ujibu da'watad da'i, dan aku akan mengabulkan doamu, permintaanmu. Idza da'ani fastajibu li, apabila engkau berdoa, tentu sungguh aku akan mengabulkan. Dan yang berikutnya, hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman, berdoa dan beriman, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu dekat kepada Allah, orang yang selalu berdoa, orang yang beriman kepada Allah, la'allahum yarsudun, maka mereka itu berada dalam kebenaran. Jangan sekali lagi jangan selalu membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat, selalu membuat gaduh. Jangan. Damailah di tengah-tengah masyarakat, bermusyawarah dengan baik di tengah-tengah masyarakat. La yazalu mukhtalifina illa ma rahima rabbi. Memang di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa, selalu perdebatan itu ada, selalu ada, itu sunnatullah. Namun illa ma rahima rabbi, namun orang yang selalu membuat onar, orang yang selalu membuat kontroversi, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan baik, duduk bersama dengan baik, dengan tangan dengan siapapun. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Satu ada al-imamul adil. Doa ini itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, wasaimu hatta yuftiru. Di puasa seperti ini anak-anak sekalian, berdoalah pagi sampai, maka akan doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul madlumin, dan doanya orang-orang yang dianiaya. Orang dianiaya inilah doanya mandi diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, doanya orang puasa inilah mandi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa pendengar SM Awal Songo semuanya, semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur sing barokah, dijadikan orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadikan orang yang selalu syukur kepada Allah. Kalau kita diberi kesehatan oleh Allah, suatu saat akan hilang kesehatan karena ada sakit. Disitulah muncullah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kekayaan, suatu hari kekayaan itu akan hilang karena kemiskinan. Disitulah muncul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sekali lagi ketika diberi kebahagiaan, senang, di situ akan hilang karena ada kesusahan, maka muncullah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah syukur ada menjadi benteng kita bersama, dan syukur itu dan sabar itu ada dekat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dekat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dengan puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan puasa dan doa kita, diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah, ditunggu-tunggu tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila saya banyak ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada waktu sore hari ini, dan saya minta maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Dan Pak insya Allah bisa berjumpa lagi di tahun depan. Semoga Allah memberikan kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.